Halo, selamat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku, pagi ini kalian belajar lagi dengan Bu Fian dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 yang berjudul Hati Tentram dengan Berperilaku Baik. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai sikap ikhlas dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan kita pelajari dari sikap ikhlas dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu pengertiannya, yang kedua keutamaannya, dan yang ketiga implementasi atau contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku, memasuki pembahasan yang pertama yaitu mengenai perilaku ikhlas. Apa sih pengertian dari perilaku ikhlas itu anak-anakku? Ya, menurut bahasa sendiri, ikhlas berarti murni, tulus, suci, dan bersih. Sedangkan menurut istilah, ikhlas berarti mengerjakan suatu perbuatan baik dengan niat hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa mengharapkan imbalan, pujian, atau perhatian orang lain. Nah, itu anakku, itu adalah pengertian dari sikap ikhlas yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Anak-anakku, di sini ada contoh sikap ikhlas anak-anakku. Sungguh mulia sekali seorang anak kecil ini memberikan sedekah kepada orang miskin anak-anakku. Nah, itu patut kita contoh ya dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita memberikan kepada orang lain tulus ikhlas karena semata-mata hanya karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan gambar yang kedua anak-anakku, yaitu memaafkan kesalahan kepada sesama muslim dengan tulus dan ikhlas. Nah, itulah contoh-contoh dari sikap ikhlas. Selanjutnya anak-anakku, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, itu anak-anakku firman Allah dalam Quran surat Al-Bayyinah yang menerangkan tentang sikap ikhlas. Baik anak-anakku, yang patut kita ketahui bahwa sifat ikhlas ini merupakan implementasi dari sifat wahdaniyah Allah. Apa sikap wahdaniyah Allah itu? Sifat wahdaniyah Allah itu artinya Allah Maha Esa. Sifat ikhlas ini terdapat dalam surah Al-Ikhlas, yaitu yang isinya tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Mari kita baca bersama Quran surat Al-Ikhlas anak-anakku.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu anak-anakku yang dapat kita pelajari dari Quran surat Al-Ikhlas, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Selanjutnya anak-anakku, keutamaan sifat ikhlas. Nah, apa sih keutamaan sifat ikhlas itu anak-anakku? Yang pertama yaitu orang yang ikhlas, ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ridhonya kepada orang yang beribadah dengan ikhlas tanpa berniat mengharapkan pujian dari orang lain. Orang yang ikhlas akan terhindar dari segala perbuatan tercela. Dan selanjutnya, perbuatan ikhlas itu akan menimbulkan perbuatan terpuji lainnya, seperti sabar, teguh pendirian, tabah, dan tidak berkecil hati. Nah, itu tadi adalah keutamaan dari sifat ikhlas. Anak-anakku, memasuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya memohon pertolongan kepada selain Allah. Orang yang memohon pertolongan kepada selain Allah disebut orang musyrik, orang yang syirik, yang menyekutukan Allah. Nah, anak-anakku, jika kalian ingin meminta pertolongan hanya kepada Allah, Allah lah yang patut kalian sembah. Anak-anakku, memohon pertolongan kepada Allah ini terdapat dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, anak-anakku, sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Fatihah, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Anak-anakku, hanya kepadamulah, yaitu kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara apa anak-anakku? Dengan cara berdoa kepada Allah. Benar sekali anak-anakku, seperti gambar di samping seorang anak. Ya Allah, berdoa anak-anakku, ya Allah, saya ingin pandai, saya ingin cerdas seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah. Nah, anak-anakku, berdoa itu dilakukan setiap hari anak-anakku, baik di waktu sempit maupun lapang, baik di waktu sehat maupun sakit, dan di waktu senang maupun susah. Nah, anak-anakku, keutamaan berdoa sendiri yaitu diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai hamba-hambanya yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senang kalau kalian berdoa, minta ya Allah, kabulkanlah doa hambamu ini, berikanlah hamba kepintaran ya Allah, kepandaian, agar hamba lancar dalam belajar ya Allah, berikan hamba kesuksesan ya Allah. Nah, banyak sekali doa-doanya anak-anakku. Allah juga mengetahui berbagai macam doa dengan bahasa apapun, Allah mengerti. Nah, anak-anakku, jadi seperti itu tempat kembalinya kita berdoa hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya anak-anakku,
mengenai implementasi sikap ikhlas dalam beribadah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja anak-anakku implementasi dari sikap ikhlas dalam beribadah? Ya, yang pertama anak-anakku, tidak senang membanggakan diri sendiri karena telah melakukan ibadah. Nah, tidak senang membanggakan diri sendiri anakku, tidak sombong. Yang kedua, melakukan suatu ibadah hanya karena Allah, bukan karena takut atau diperintah oleh orang lain. Nah, ini contohnya anak-anakku. Ketika kalian belum sholat, jangan melakukan sholat karena kalian takut dimarahi sama orang tua kalian, tapi takutnya karena Allah. Nah, itu yang ketiga, yaitu tidak mengharapkan pujian dari orang lain ketika beribadah kepada Allah. Itu yang keempat, yaitu memiliki kesadaran dari diri sendiri untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi kalau melakukan ibadah, jangan karena disuruh oleh orang tua. Ayo mbak, mas, waktunya sholat, segera sholat. Jangan karena diperintah oleh orang tua. Nah, selanjutnya anak-anakku, mengenai implementasi sikap memohon pertolongan kepada Allah. Apa saja? Yang pertama yaitu senantiasa berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua, mengawali setiap perbuatan baik ketika belajar, berdoa, membereskan rumah, dan kegiatan lainnya dengan membaca doa. Seperti ini, sebelum kita belajar kita berdoa dulu, sebelum kita tidur kita berdoa dulu, sebelum kita bepergian juga berdoa. Nah, seperti itu anak-anakku. Yang selanjutnya yaitu mengakhiri setiap perbuatan dengan membaca hamdalah. Nah, apa makna hamdalah itu? Makna hamdalah itu kita bersyukur atas nikmat Allah. Nah, selanjutnya yaitu membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. Nah, itulah anak-anakku. Baik anak-anakku, sekian materi yang dapat Bu Fian sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa belajar di rumah, jangan lupa berdoa, dan ingat sholatnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.